kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bisa bertemu, kita bisa duduk di majelis ilmu di sebuah tempat yang paling mulia di bumi Allah Subhanahu wa taala. Khairu biqa'il ardi masajidullah. Tempat yang paling baik di muka bumi ini adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita duduk di sebuah majelis, sebuah kegiatan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kaki yang kita langkahkan ke tempat yang mulia ini bisa menghapus dosa-dosa kita dan bisa mengangkat derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Sama-sama kita juga harus memperbanyak selawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan cinta kita kepada beliau. Cinta tidak hanya cukup dengan ucapan lisan, cinta tidak hanya cukup dengan pengakuan, tapi cinta mesti diikutkan dengan bukti dan pengorbanan. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengorbankan segala-galanya untuk menyebarkan syariat Islam, di mana syariat Islam itu akan membimbing dan menggiring kita menuju keselamatan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan di dunia, dan yang lebih penting adalah kebahagiaan kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan amal-amal saleh yang kita laksanakan diterima oleh Allah. Mudah-mudahan cinta kita semakin mendalam kepada beliau, dan mudah-mudahan di hari akhir kelak kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian akidah, kajian tauhid melalui sebuah buku Al-Muntaqa min Syuruhi Thalathatil Usul. Kita pada malam hari ini ada pada poin yang kedua. Poin yang kedua dari 3 perkara yang mesti kita pahami dan kita ketahui bersama. Yang pertama, sekedar mengingatkan tiga hal yang harus kita paham dan harus kita amalkan. Yang pertama yang sudah kita bahas adalah annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Dia yang telah menciptakan kita, Dia pula yang telah menyediakan rezeki-rezeki untuk kita. Wa lam yatrukna hamalan, dan Dia juga lah yang tidak membiarkan kita terombang-ambing kebingungan. Bal arsala ilaina rasula, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul. Jadi ketika Allah ciptakan kita, Allah sediakan 2 hal, kebutuhan fisik dan kebutuhan jiwa. Kebutuhan fisik, rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan jiwa, kebutuhan hati, Allah utus seorang rasul untuk menyampaikan risalatul Islam. Sehingga barang siapa yang mentaatinya maka masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakainya maka masuk neraka. Benar-benar nampak di situ hikmah hakimnya Allah Subhanahu wa taala, bijaksananya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan sesuatu, tapi Allah ciptakan semua yang dibutuhkannya. Kebutuhan itu bisa dari 2 sisi, kebutuhan fisik
kebutuhan jasmani dan kebutuhan jiwa atau kebutuhan ruhani. Untuk fisik ada rezeki, Allah jamin. Semua kita yang hidup, Allah jamin rezekinya. Tidak ada makhluk yang diciptakan oleh Allah tanpa rezeki. Tidak ada makhluk yang diciptakan oleh Allah yang dia tidak mendapatkan bagian rezekinya. Semua sudah ditakdirkan karena memang fisik memerlukan itu. Dan kebutuhan ruh, kebutuhan jiwa, itu Allah utus seorang Rasul. Ada Al-Quran yang dia bawa, diperkuat dengan syariah, dengan hadis-hadisnya, maka sempurna pula lah kebutuhan hati kita dalam menjalani kehidupan. Ini poin pertama yang sudah kita bahas, maka kita mesti paham dan mesti kita amalkan. Sekarang kita lanjutkan. As-saniyatu, yang kedua dari perkara yang mesti kita ketahui dan kita amalkan. Yang pertama, yang kedua, annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yarda, tidak rela. Allah tidak ridha. Apa yang tidak diridhai oleh Allah? Ayyushraka ma'ahu ahadan fi ibadatihi. Allah itu tidak rela, tidak ridha jika dia disyirikkan dengan seseorang dalam menyembahnya. Jadi kalau seandainya kita syirikkan Allah dengan seseorang atau dengan siapapun, di dalam kita menyembah Allah, di dalam kita beribadah kepada Allah, lalu kita syirikkan dia, ada orang lain yang kita sejajarkan dengan dia, atau kita sembah dia juga bersama dia, ada yang lain yang kita sembah, maka Allah tidak ridha. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Meskipun seseorang yang kita jadikan serikat bagi Allah tadi, malakun muqarrabun, malaikat yang dekat dengan Allah, wala nabiyyun mursal, dan meskipun juga orang tersebut adalah nabi yang diutus. Ini poin yang kedua. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah rela, enggak akan pernah ridha terhadap perbuatan syirik. Ketika seseorang menyembah Allah, ketika seseorang beribadah kepada Allah, ketika seseorang melakukan satu ibadah, tetapi dia tidak lagi murni memberikan ibadahnya kepada Allah, tetapi disirikkannya Allah dengan yang lain. Meskipun yang lain yang menjadi yang disejajarkan dengan Allah tadi, malaikat yang mulia yang dekat dengan Allah, ataupun nabiyyun mursal, nabi yang diutus. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu hanyalah untuk Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian berdoa, janganlah kalian beribadah ma'allahi ahada. Fala tad'u ma'allahi ahada, jangan kalian syirikkan seseorang pun bersamaan dengan Allah dalam doa dan dalam ibadah kalian. Ini ayat terdapat di dalam surat Al-Jin ayat 18. Nah, ini poin yang kedua. Hadhil mas'alah hiya mas'alatu tauhidil ibadah. Poin yang kedua ini berkaitan dengan tauhidul ibadah. Tauhid ibadah, mengesahkan Allah di dalam ibadah kita. Wa huwa ikhlasuddini lillah wa ifradullahi bil ibadah. Mengikhlaskan agama kita ini semata-mata hanya untuk Allah. Ikhlas dalam menjalankan agama semata-mata hanya untuk Allah. Wa ifradullahi bil ibadah,
dan mengesahkan Allah dalam semua ibadah yang kita lakukan. Wa sarfi jami'i anwa'il ibadah lahu, bagaimana semua bentuk ibadah yang kita lakukan harus kita berikan itu hanya untuk Allah. Fala yajuzu ayyushraka ma'ahu fi ibadihi, maka tidaklah boleh Allah itu disyirikkan dengan siapapun di dalam ibadah yang kita lakukan. Hanya untuk Allah. Oleh karena itu, kalau seandainya masalah yang pertama kemarin itu masuk dalam kategori tauhidur rububiyah, itu yang pertama kemarin. Wa tadammanat al-mas'alatu tsaniyah tauhidul ibadah atau tauhidul uluhiyah. Yang pertama kemarin rububiyah, afwan. Jadi kalau seandainya masalah yang pertama kemarin itu adalah persoalan tauhidur rububiyah, maka masalah yang kedua ini berhubungan dengan tauhidul ibadah atau disebut juga dengan tauhidul uluhiyah. Bagaimana kita mengesahkan Allah dalam uluhiyah. Dan uluhiyah rububiyah itu dua hal, dua mustalah, dua istilah yang ada dalam kajian akidah yang secara substansi dan terminologinya memang berbeda. Kita kalau kembali kepada poin pertama, rububiyah itu dari kata Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Kata Rabb, apa arti kata Rabb? Rabb itu Malik wa mutasarrif wa mudabbir. Itu arti dari kata Rabb. Malik, dia yang memiliki kita. Kita ini milik Allah. Wa mutasarrif wa mudabbir. Allah berkehendak mutlak dalam kehidupan kita. Mutasarrif, terserah Allah, dia mau apakan kita. Kita tidak bisa protes. Kalau kita punya HP, kita mau apakan HP itu orang tidak bisa protes. Mau kita pakai, mau kita biarkan, mau kita jual. Tidak ada orang yang bisa protes, karena punya kita. Kita ini dan alam secara keseluruhan, itu Rabbnya siapa? Allah, Rabbul Alamin. Maka Allah yang Malik, Allah yang Mutasarrif, Allah yang Mudabbir. Dia yang memiliki, dia yang berkuasa, dia yang mengatur. Maka apapun yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita, tidak ada satupun kita yang bisa protes. Allah mau beri kita umur berapa, itu kita tidak bisa protes. Allah mau beri kita anak berapa, tidak bisa kita protes. Bahkan ada di antara orang yang tidak diberi sama sekali oleh Allah, tidak bisa protes. Maka rububiyah hubungannya adalah keyakinan kita yang harus mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan yang memang hanya Allah yang punya itu. Hanya Allah yang melakukan. Itu pada rububiyah. Sedangkan uluhiyah itu dari kata ilah. Ilah itu ma'bud. Sesuatu yang disembah. Atau bisa diartikan dengan muta'. Sesuatu yang ditaati. Ma'budun bihaq, muta'un bihaq. Itu arti dari kata ilah. Yang disembah secara benar, yang ditaati secara benar. Ditaati itu apa contohnya? Mana yang dihalalkannya, mana yang diharamkannya. Kita mesti taat. Ketika Allah mengatakan sesuatu ini haram, kita mesti mentaatinya. Itu bukti bahwa dia ilah. Ini kata Allah halal. Maka kita ikut pula menghalalkannya. Ketika ada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, lalu kita haramkan. Atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah, lalu kita halalkan. Berarti kita tidak lagi menjadikan Allah sebagai ilah. Dan tauhidul uluhiyah, tauhid uluhiyah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita, dalam segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan,
yang memang tujuan kita hanyalah menyembah Allah dan hanya untuk Allah. Hanya untuk mentaati Allah. Tidak ada seseorang pun yang bisa kita taati kecuali dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ketika dikatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang pantas untuk ditaati kecuali hanya Allah. Illallah, kecuali hanya Allah. Berarti ketaatan kita kepada siapapun haruslah dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah suami, apakah istri harus taat sama suami? Iya, tapi dalam rangka taat kepada Allah. Apakah anak mesti taat kepada orang tua? Jawabannya iya, tapi dalam rangka taat kepada Allah. Apakah rakyat mesti taat sama pemimpinnya? Iya, tapi tujuannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya untuk sesuatu yang bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada makhluk manapun yang pantas untuk kita taati. Kalau untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada hadis Nabi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. La ta'ata li makhluk. Tidak ada satu jenis ketaatan pun yang boleh kita berikan kepada makhluk fi ma'siyatil khaliq, jika tujuannya adalah untuk bermaksiat kepada Khaliq. Oleh karena itu, poin yang pertama ini, maksiat kepada Allah yang paling besar itu adalah syirik. Maksiat kepada Allah yang paling besar itu adalah perbuatan syirik. Ketika kita menduakan Allah, ketika ibadah kita tidak lagi murni untuk Allah, ketika kita syirikkan Allah dengan sesuatu yang lain, meskipun yang lain itu adalah malaikat yang mulia atau nabi yang diutus, nggak boleh Allah disyirikkan. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu, atau kalau seandainya diartikan sujud dalam bentuk ibadah, sesungguhnya sujud-sujud kalian semuanya hanyalah untuk Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kalian syirikkan Allah dengan siapapun dalam doa dan dalam ibadah kalian. Oleh karena itu, tauhidul uluhiyah, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua perbuatan-perbuatan ibadah yang kita lakukan, yang hanya kita berikan untuk Allah dan dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat apa yang dimaksud dengan ibadah, apa contoh dari ibadah, saya kira kita sudah paham. Ada ibadah-ibadah yang seperti sholat, puasa, haji. Ini saya kira semua kita sudah paham. Tetapi terkadang ada kesalahan-kesalahan yang tidak dipahami atau terjebak kepada satu perbuatan di mana dianggap itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Sehingga makna ibadah ini perlu kita pahami dalam artian yang sangat luas. Apa contoh yang lain? Di antara ibadah yang diberikan penjelasan yang cukup luas oleh para ulama dan sering kita diingatkan dengan hal-hal yang seperti itu. Contoh umpamanya, az-zabhu lillah. Sembelihan, menyembelih itu ibadah. Nah. Menyembelih ibadah. Kalau memang menyembelih adalah ibadah, maka menyembelih haruslah lillah. Haruslah untuk Allah. Sembelihan kita mesti untuk Allah. Kalau sembelihan bukan untuk Allah, maka dagingnya haram dimakan.
Karena dia disembelih bukan atas nama Allah. Menjadi syirik dia. Dan Allah sangat murka. Kenapa Allah murka kalau disembelih tidak atas nama dia? Enak aja nyembelih tidak atas nama Allah. Hewan itu Allah yang memberikan kehidupan. Kalau nanti dia makan rumput, Allah yang menumbuhkan rumput. Kalau nanti dia minum, Allah yang menurunkan air. Allah yang memberikannya nyawa. Tiba-tiba sekarang disembelih tidak atas nama dia. Maka menjadi satu hal yang masuk dalam kategori syirik. Kalau dalam ayat, salah satu dari yang diharamkan itu wa ma uhilla bihi li ghairillah. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Diharamkan bagi kalian darah, bangkai, daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan sesuatu yang disembelih untuk selain Allah. Masuk dalam kategori hurrimat. Kalau memang kita taat kepada Allah, maka bukti ketaatan kita menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah. Dan itu diantara makna dan cara mengamalkan kata la ilaha illallah wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesuatu yang disembelih tidak untuk Allah. Apa contoh sembelihan untuk Allah? Sembelihan untuk Allah apa contohnya? Kurban, akikah. Kenapa disebut akikah itu untuk Allah? Karena akikah syariat Allah. Nabi yang menganjurkan. Nazar. Kalau ada orang nazar menyembelih kambing, maka nazarnya itu menjadi sebuah ibadah. Maka sembelihan nazarnya itu berarti itu untuk Allah. Atau untuk jual beli. Ada orang nyembelih untuk diperjualbelikan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, sembelih. Tapi tujuannya untuk diperjualbelikan. Boleh? Boleh, karena jual beli adalah bagian dari syariat. Pokoknya yang maksud untuk Allah itu adalah untuk sesuatu yang Allah menganjurkan. Allah dan Rasulnya menganjurkan. Itu maksud disembelih untuk Allah. Tapi ketika disembelih tujuannya bukan untuk Allah, berarti untuk sesuatu yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah atau untuk sesuatu yang dilarang. Apa contohnya? Disembelih dengan tujuan untuk sesembahan agar kita selamat dari gangguan makhluk halus. Agar kita bebas dari bencana. Ini bulan sial nih, mesti kita sembelih dulu kambing. Ada satu keyakinan dulu dan ternyata sekarang pun masih ada. Bulan Safar itu katanya bulan sial. Sehingga muncul hadis Nabi itu yang la safar. Tidak ada sial-sialan dalam bulan Safar. Sial tidak sial itu bukan kena bulan. Nah, sekarang kena datang bulan yang dianggap sial itu agar padi-padi yang di sawah itu nanti bisa berbuah, maka perlu untuk dipersembahkan, diadakan sembahan-sembahan dalam bentuk sembelihan. Maka disembelihlah dengan tujuan yang tadi. Berarti itu bukan lillah. Ini yang wa ma uhilla bihi li ghairillah, untuk selain Allah. Apakah buah-buah padi itu nanti akan menjadi subur, buahnya banyak kalau seandainya ada sesembahan? Berarti kita tidak lagi menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau seandainya tujuannya adalah itu, berarti orang-orang yang melakukannya telah melakukan satu perbuatan yang masuk di situ dalam kategori syirik. Maka perbuatannya salah. Pasti salah perbuatannya. Kita mesti menghukumkannya sebagai perbuatan yang salah. Lalu bagaimana dengan orangnya? Apakah orangnya langsung dihukumkan musyrik atau kafir?
tunggu dulu. Untuk orangnya, siapa tahu dia tidak pernah mengetahui mana yang benar. Siapa tahu itu adalah perbuatan yang sudah turun-temurun, sehingga tidak ada yang mengingatkannya. Dan dia menganggap itu sebagai perbuatan yang baik-baik saja. Untuk orangnya, tunggu dulu. Mesti iqamatul hujjah. Mesti ditegakkan hujah untuk dia. Tapi perbuatannya jangan pernah ragu untuk mengatakan bahwa perbuatan itu perbuatan syirik dan itu salah. Maka perlu ada orang yang mengingatkannya. Karena betapa banyak hal-hal yang dianggap biasa-biasa saja. Itu satu contoh. Satu contoh. Az-zabhu, menyembelih, itu adalah bagian dari ibadah, di mana ibadah itu berarti harus diserahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, kalau dipalingkan kepada selain Allah, maka berarti dijadikan yang lain itu sebagai tandingan. Sekarang ada kuburan kiai, ada kuburan keramat. Dibawalah kambing itu disembelih di samping kubur tadi. Apa hukumnya? Sekarang pertanyaannya, kenapa harus disembelih di samping kubur itu? Kenapa disembelih di satu tempat yang akan menimbulkan kekhawatiran atau kecurigaan niat? Oh, kami tidak untuk sesembahan Ustaz, kami tidak atas nama dia. Ini hanya karena kami bawa saja dekat dengan kubur dia. Sekarang pertanyaannya, kenapa tidak di sana? Kenapa harus di sini? Mustahil tidak ada sesuatu dalam hatinya ketika dibawa ke kuburan itu. Pasti karena ada sesuatu. Maka perbuatannya salah. Sama dulu dengan orang-orang jahiliyah yang kalau seandainya menyembelih kambing, dibawanya kambing itu ke samping berhala-berhala yang dia sembah itu. Disitulah dia sembelih. Ini Hubal, ini Lata, Manat, Uzza, dibawa kambing itu ke depan dia, di situ dia potong dan dia sembelih. Apa bedanya kalau begitu? Maka kita harus berhati-hati dalam persoalan ini. Kita ambil contoh yang lain, yang itu adalah ibadah, sujud. Sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya sujud itu adalah sesuatu yang ibadah, bagian dari ibadah. Dalam syariat kita, dalam syariat Nabi Muhammad SAW, sujud adalah satu bentuk ibadah. Dikarenakan oleh sujud adalah bentuk ibadah, maka berarti hanya boleh untuk Allah. Karena sujud itu adalah simbol dari pengagungan kita terhadap dia yang kita sujudkan itu. Simbol keagungan. Coba tengok raja-raja pada masa dahulu. Gimana mereka ketika berada di hadapan rakyatnya, ketika berada di hadapan rajanya dulu gimana? Nunduk-nunduk, rukuk-rukuk, sujud, bahkan mundur pun tidak boleh nampak punggung. Mundur pun harus sambil merangkak dan itu. Begitu. Karena begitu mereka menghormati rajanya. Oleh karena itu sujud maka tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah boleh sujud itu kepada manusia, maka akan saya perintahkan istri sujud kepada suami. Kalaulah boleh, berarti tidak boleh. Kalaulah boleh begini, kata Nabi, akan saya perintahkan. Itu uslub seperti itu menandakan bahwa ini tidak boleh. Oleh karena itu, yang namanya sujud hanya untuk Allah. Sekarang ada orang sujud kepada kuburan. Sujud kepada kuburan. Apa hukumnya? Pasti terlarang. Itu perbuatan yang salah. Karena sujud hanya untuk Allah. Maka perbuatan itu perbuatan maksiat kepada Allah.
Yang kalau kita lakukan, berarti kita melakukan perbuatan yang salah. Mesti ada yang mengingatkan kalau itu salah. Lalu orangnya iqamatul hujjah. Orangnya mesti ditegakkan dulu hujjah. Siapa tahu dia tidak pernah mengenali masalah ini. Tidak ada orang yang mengingatkannya. Dari dulu orang-orang tuanya juga melakukan. Ternyata itu adalah salah. Maka perlu ada orang yang mengingatkan. Oleh karena itu, kita ingatkan orang dengan perbuatan syirik. Bukanlah berarti kita langsung menuduh mereka orang-orang musyrik semua. Ingat itu. Jadi ketika kita ingatkan satu perbuatan bahwa itu adalah perbuatan syirik, jangan lakukan. Bukanlah berarti kita sedang menuduh orang itu musyrik lalu dihukumkan kafir. Ini terkadang subhat-subhat yang muncul pada hari ini. Ketika kita mengingatkan persoalan-persoalan syirik, lalu ada tuduhan mudah kali mensyirik-syirikkan orang. Mudah kali mengafir-ngafirkan orang. Enggak. Kita tidak sedang mengafirkan, bahkan tidak sedang menuduh dia sebagai orang musyrik, karena siapa tahu dia belum paham dan masalah itu. Tetapi yang jelas, dia sedang melakukan perbuatan syirik yang diharamkan oleh Allah. Maka dia harus tinggalkan perbuatan itu. Harus ada yang mengingatkan. Ini tidak perlu ditanya niat nih. Kalau kan niatnya bukan untuk menyembah. Tidak. Sujud tidak boleh kepada selain Allah. Tidak perlu ditanya niat lagi. Jangan disamakan nanti dengan hal-hal yang ada pada masa dahulu ketika Allah yang memerintahkan. Apa contohnya? Allah memerintahkan Adam untuk malaikat untuk sujud kepada Adam. Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Oh, kalau begitu boleh sujud kepada selain Allah. Jangan pernah dikiaskan dengan cara-cara seperti ini. Pertama, karena memang Allah yang menyuruh bahwa iblis atau malaikat secara keseluruhan, di dalamnya juga ada iblis, perintah Allah untuk sujud kepada Adam sebagai penghormatan, dan tentu ada sesuatu di balik itu. Oleh karena itu, kalau kita sudah bawa kepada syariatnya Nabi Muhammad SAW, yang namanya sujud, mestilah itu sebagai cara untuk ta'zim kita, dan sujud hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hal-hal yang nanti menjadi perintah dari Allah secara langsung, tentu itu adalah hal yang berbeda, tidak bisa disamakan. Karena pada syariatnya Nabi Muhammad SAW tidak ada satu bentuk sujud pun yang dibolehkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibolehkan untuk menghormati, tapi tidak dengan cara berlebih-lebihan. Dibolehkan untuk memberikan ta'zim, tetapi tidak dengan cara yang melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, ikhwati fillah, pada poin yang kedua ini, itu hubungannya adalah dengan tauhidul ibadah. Bagaimana kita mentauhidkan Allah dalam semua bentuk ibadah kita. Berarti apapun ibadah yang kita lakukan hanyalah dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita taati dia. Dan dengan cara itulah berarti kita bisa menjaga tauhidnya. Tauhid kita. Kalau seandainya ibadah kita sudah kita campuri, tidak lagi semata-mata untuk Allah, seperti yang kita contohkan tadi, berarti kita bermasalah dalam persoalan uluhiyah. Baik, karena waktu Isya sudah masuk, kita akan jawab dulu suara azan. Insya Allah nanti setelah itu kita sambung. Wallahu a'lam.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita kepada materi kita. Tadi kita sudah sebutkan bahwa pada poin yang pertama itu masuk dalam kategori tauhidur rububiyah, sedangkan pada poin yang kedua ini itu masuk dalam kategori tauhidul uluhiyah. Kita harus mengesahkan Allah pada rububiyah dan pada uluhiyah. Wala yakunul insanu musliman hatta yuqirra bitauhidain. Tidaklah seseorang itu akan menjadi muslim hatta yuqirra bitauhidain, sampai dia meyakini dan mengikrarkan kedua tauhid itu secara bersamaan. Fala yakfi al-iqraru bitauhidir rububiyah. Maka tidak cukup hanya beriman pada rububiyah saja. Tidak cukup hanya mengikrarkan tauhid pada rububiyah saja. Allah sebagai pencipta,
Allah sebagai pemberi rezeki, Allah yang mengatur alam, Allah yang memberikan umur, Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Itu rububiyah. Dan tidak cukup dan itu saja. Faqad aqarra bihil musyrikun. Sungguh orang-orang musyrik dulu itu percaya kepada rububiyah. Walam yudkhilhum fil Islam. Tetapi keyakinan mereka terhadap rububiyah seperti itu belum memasukkan mereka kepada Islam. Artinya belum membuat mereka menjadi muslim. Karena hanya satu sisi saja, hanya pada rububiyah saja. Oleh karena itu, dua-duanya harus ada, diikrarkan iman secara rububiyah, Allah sebagai pencipta, dan yakin atau beriman kepada uluhiyah, mengimani dan mentaati Allah dalam ibadah-ibadahnya. Taat inilah yang membuat kita menjadi muslim yang sebenarnya. Jadi bukan sekedar pengakuan. Taat, diberikan ketaatan itu kepada Allah. Itu yang membuat kita menjadi muslim. Kalau umpamanya ada di satu kampus, terpilihlah seorang rektor. Dia yakin dia adalah rektor. Percaya dia rektor saya. Tetapi aturan-aturan yang ditetapkan oleh rektor tidak ada satupun yang ditaatinya. Bisa tidak diterima? Dia percaya. Atau kita bawa ke masjid nih. Ada ketua masjid. Yakin kita dia ketuanya. Memang dia ketua kita. Tapi apapun aturan yang dibuat, tidak ada satupun yang ditaatinya. Bisa? Bisa tidak kira-kira? Tidak bisa. Meskipun dia yakin ketuanya dia. Tetapi jangan begini, jangan begitu. Tidak ada satupun yang diikutinya. Bisa tidak? Tidak bisa. Oleh karena itu, muslim itu disebut sebagai muslim al-inqiyad wal khudu', al-istislam. Islam itu kan al-istislam, berserah diri. Al-khudu' wal inqiyad, tunduk dan patuh, memberikan ketaatan kepada Allah. Apa yang menjadi aturan Allah, itu yang dia taati. Itulah baru bisa disebut sebagai muslim. Adapun sekedar rububiyah, belum. Abu Jahal, Abu Lahab tahu dia kalau Allah sebagai pencipta. Orang-orang musyrik dulu kalau ditanya, man khalaqas samawati wal ardh? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawaban mereka sama, tahu mereka. La yaqulunallah. Mereka akan berkata, penciptanya adalah Allah. Bahkan banyak di antara mereka yang namanya Abdullah. Apa arti Abdullah? Hamba Allah. Orang jahiliyah dulu sebanyak banyak nama Abdullah. Nama yang paling banyak untuk orang-orang dahulu Abdullah itulah. Berarti tahu dia kalau Allah yang menciptakannya. Lalu salahnya di mana? Tidak memberikan ketaatannya kepada Allah. Tidak memberikan ketundukannya kepada Allah. Tidak mau menghalalkan apa yang dihalalkan Allah, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Kalau benar-benar kita menyembah Allah, berarti kita menghalalkan apa yang dihalalkan dan mengharamkan apa yang diharamkan. Tapi siapa yang menjadi patokan mereka dalam menghalalkan dan mengharamkan? Ada selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketaatan itu diberikannya kepada orang lain. Sehingga belum akan la yakunul insan musliman, belum seorang itu akan disebut sebagai muslim hatta yuqirra bit tauhidain, sampai dia mengikrarkan, meyakini kedua bentuk tauhid tadi. Dan jangan pula disalahpahami. Karena ada juga orang yang salah paham dengan persoalan ini, membicarakan soal rububiyah, ketika dikatakan bahwa orang-orang musyrik dulu percaya kepada rububiyah, ada juga yang salah paham. Dikiranya kita menganggap orang-orang musyrik dulu sudah bertauhid dan mereka berarti menjadi mukmin dan muslim. Enggak.
Orang-orang jahiliyah tidak akan pernah bisa disebut sebagai muslim. Abu Thalib saja tidak muslim. Sekarang Abu Thalib muslim atau tidak? Padahal Nabi dibelanya, dakwah Nabi dibelanya. Kalau ada yang ingin menyakiti Nabi, dia yang pertama ada depan untuk menghalanginya. Tapi dia tidak disebut sebagai seorang muslim. Kenapa demikian? Dia tidak mau meyakini la ilaha illallah. Tidak mau dia mengucapkan la ilaha illallah. Sakitlah dia. Di sampingnya ada petinggi-petinggi Quraisy. Datanglah Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasul kepada pamannya? Wahai pamanku, mohon tolong ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, biar saya di akhirat kelak bersaksi bahwa kamu adalah seorang muslim. Nengok dia ke kawan-kawan petinggi-petinggi jahiliyahnya tadi. Apa kata kawan-kawannya tadi? Relakah kamu meninggalkan agama Abdul Muthalib? Ternyata dia lebih mengedepankan kesukuannya, lebih mengedepankan apa yang selama ini sudah dia pegang dan tidak mau untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Itu mereka semua yakin kalau Allah sebagai Khalik, yakin kalau alam ini ciptaan Allah, yakin mereka kalau Allah memberikan rezeki, yakin mereka. Yang tidak ada pada mereka apa? Ketaatan. Taat hanya kepada Allah, itu yang tidak ada. Karena mereka tidak bisa meninggalkan Lata, Uzza, Manat, Hubal, Tuhan-Tuhan mereka yang selama ini mereka sembah. Kalau mereka ingin berdoa, mereka datang kepada patung-patungnya. Tidak mau mereka langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka bawa pula patung-patung itu, meskipun mereka, apa katanya? Kami punya Tuhan ada 6. 1 di langit, 5 di bumi. Berarti percaya dia dengan yang di langit kan? Orang jahiliyah saja paham dia ada Tuhan yang di langit. Orang sekarang yang sulit untuk memahami bahwa Tuhan tidak boleh itu katanya. Berarti itu ada jihad. Jihad itu apa? Arah. Kalau arah berarti sama dengan nunjuk Tuhan. Maka samalah dia dengan makhluk. Kalau sama dengan makhluk, berarti dia tidak di sana. Lalu di mana? Datang satu kaidah. Allahu mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Yang katanya itu diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi ada di antara guru-guru kita yang mencoba untuk menelusuri. Iya enggak itu ungkapan Ali bin Abi Thalib. Tapi tidak ditemukan. Tidak ditemukan satu pun sanad yang sahih yang itu merupakan ungkapan dari Ali bin Abi Thalib. Jadi yang tidak ada itu adalah ketaatan. Sedangkan Islam itu istislam, berserah diri. Kita berikan ketaatan dan ketundukan kita yang hanya kepada Allah. Dan Allah tidak ridha kalau ketaatan itu kita berikan kepada selain Dia. Maka jadilah itu perbuatan syirik. Allah kalau melarang sesuatu, berarti Allah tidak ridha perbuatan itu untuk dilakukan. Kalau Allah melarang sesuatu, berarti Allah itu tidak ridha perbuatan itu dilakukan. Maka ada ayat, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jika kalian kufur, sesungguhnya Allah tidak butuh sama kamu. Wala yardha li'ibadihil kufur. Dan Allah tidaklah ridha kekufuran itu bagi hambanya. Wa in tashkuru yardahu lakum. Tapi jika kalian bersyukur, maka Allah ridha. Berarti ayat ini melarang kufur dan memerintahkan syukur. Kufur itu sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Kalau kamu kufur juga, Allah tidak butuh sama kamu. Dikasih nikmat, kufur.
Allah tidak butuh sama kita. Allah memberikan sesuatu pada kita bukan karena dia butuh sama kita. Kalau kita menolak syariat yang dibawa oleh Rasulullah, ada kewajiban-kewajiban, sholat katanya, tidak sholat kita. Puasa katanya, tidak puasa kita. Berarti kufur itu. Kufur dalam artian menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi kufur itu nanti bisa kufur nikmat, bisa kufur keluar dari millah, keluar dari agama. Tapi ada kufur dalam artian menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu yang kita lakukan, Allah tidak butuh. Allah tidak butuh sama kita. Wala yarda li ibadihil kufur. Allah tidak ridha. Kufur itu ada pada hambanya. Wa in tashkuru, wa in tashkuru, dan jika kalian bersyukur, yardahu lakum, maka Allah ridha kepada kalian. Ada ayat lagi, fa in tardau anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Jika kalian ridha kepada mereka yang kufur itu, fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak ridha kepada orang-orang yang fasik. Apa itu fasik? Fasik itu artinya adalah orang-orang yang jauh dari kebenaran. Orang-orang yang menyimpang, di mana mereka jauh daripada kebenaran yang diajarkan oleh agama, mereka masuk dalam kategori fasik. Ada orang mukmin tapi fasik. Orang mukmin ketika melakukan dosa, dia telah melakukan satu kemaksiatan. Ketika itu karena kelalaiannya, karena itu karena pembangkangnya, bukan karena menolak dan lain sebagainya, maka dia tetap disebut sebagai seorang muslim, tetapi dia fasik. Kapan nanti dia berubah benar-benar menjadi orang kafir? Ketika dia bukan lagi sekedar meninggalkan karena bermalas-malasan, tapi ketika dia tinggalkan karena menganggap itu bukanlah sesuatu yang diharamkan. Kalau ada orang tidak sholat karena malas, berarti fasik. Ada orang tidak sholat karena malas, berarti fasik. Dia melakukan dosa karena tidak mentaati Allah. Tapi kalau ada orang tidak sholat zuhur karena menganggap zuhur tidak wajib, berarti kafir. Sebab apa yang diwajibkan oleh Rasul, dia tidak ikut mewajibkan. Kalau yang tadi apa bedanya? Dia masih menganggap itu wajib. Ini wajib bagi saya. Cuma saya belum sempat mengerjakan zuhur, itu banyak kerja. Jadi gara-gara banyak kojo, tidak sempat. Bisa disebut tetap sebagai mukmin. Orang-orang yang dia Islam tidak keluar dari agama, tetapi dia adalah seorang yang fasik. Dan ayat ini mengatakan fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak ridha kepada kaum yang fasik. Kalau kita menjadi orang fasik, orang durhaka, meskipun sebagai orang yang masih tetap Islam, belum keluar dari Islam, tapi Allah sudah tidak ridha dengan kita. Kalau Allah yang sudah tidak ridha, apalagi yang mau kita andalkan dalam kehidupan kita ini? Nah, oleh karena itu, ketaatan mestilah kita berikan untuk Allah agar makna iman itu tetap ada dalam kehidupan kita. Ketika kita mengakui sebagai seorang yang muslim, sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka harus memberikan ketaatan itu untuk Allah. Dan inilah inti dari pada bagian yang kedua yang kita bahas pada malam hari ini. Ikhwati fillah, ini juga hazil mas'alah tadammanat annal ibadah haqqun lillah. Jadi masalah yang kedua ini dalamnya juga terkandung satu persoalan bahwa sesungguhnya ibadah itu adalah haqqun lillah. Ibadah hanya hak Allah. Ibadah hanya hak Allah. La yarda ayyakuna syai'un minha li ghairihi. Maka Allah tidak akan ridha satu ibadah itu diberikan untuk selain dia. Penulis mengibaratkan syirik itu bagaikan hadas bagi taharah. Kalau taharah lalu ada hadas,
maka taharahnya batal. Syirik itu bagaikan hadas. Kalau seandainya syirik ada pada ibadah, maka ibadahnya juga batal. Sebagaimana taharah batal karena hadas. Dia dalam keadaan suci, keluar angin. Batal enggak? Batal. Maka perbuatan syirik sama dengan keluar angin tadi itu. Membatalkan sebuah ibadah ketika ibadah itu di dalamnya ada unsur kesyirikan dan disyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang dia lakukan. Baik, ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimanallahu wa iyyakum. Ini yang menjadi bahan kajian kita pada malam hari ini. Ada pertanyaan? Silakan. Ada dari belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, tadi dikatakan bahwa uluhiyah, kalau uluhiyah kan sudah jelas. Yang uluhiyah ini kan semua ibadah yang kita kerjakan selama 24 jam. Itulah istilahnya. Lalu ketika kita melakukan, katakan salah satu contohnya, kita berobat. Berobat itu kan ikhtiar. Iya. Tapi ikhtiarnya ini kita katakan, kalau seandainya saya tidak berobat dengan si A, itu saya tidak sembuh gitu. Berarti apakah itu termasuk kepada syirik? Itu satu. Yang kedua juga kita ketika bicara dan yakin yakin kan ya Allah tapi nah itu. Kalimat tapi ini apakah juga termasuk syirik? Nah itu Ustaz pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya, bahwa 24 jam sesungguhnya kita beribadah. Tidur pun ibadah. Maka Nabi mengatur persoalan tidur kita. Ketika Nabi yang mengatur, berarti itu adalah bagian dari ibadah. Dan ayat pun, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Solatku, ibadahku, hidupku, matiku. Mati saja harus untuk Allah, apalagi hidup. Kalau mati kan tidak ada kegiatan kita, mati kita. Itu saja harus lillah. Dan tidur itu bagian dari kematian. Maka Nabi mengatur gimana cara tidur yang baik. Ada doanya, sebelumnya berwudu dulu, ada zikir-zikirnya. Itu menandakan sebagai sebuah ibadah. 24 jam kita bisa beribadah dan bisa menjadi pahala. Ini tidak ada nih pada agama lain selain Islam yang bisa menjadikan setiap detik waktu kita bernilai ibadah dan berpahala. Makan bisa berpahala? Bisa. Rasul mengatur persoalan makan. Apa kata Rasul? Samillah ya gulam, samillah, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Hei anak kecil, kalau kamu makan, bacalah bismillah. Makanlah dengan tangan kanan. Makanlah yang dekat-dekat. Panduan seperti ini berarti di situ ada pahala. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah. Maka semua perintah berarti dalamnya ada ibadah. Dan kalau ada ibadah berarti di situ ada pahala yang disediakan. Kita mau atau tidak? Maka kita harus mau. Jangankan itu, keluar masjid pakai sandal, itu bisa menjadi ibadah. Pakai sandal saja bisa menjadi sumber pahala bagi kita. Selama kita berada di dalam masjid, insya Allah akan dinilai sebagai sebuah amal saleh. Pas kita keluar, ada panduan dari Nabi kita.
Bagaimana cara kita keluar dari masjid? Dahulu kan kaki kiri. Kita keluar dari masjid saja bisa menjadi pahala. Jangankan dalam masjid, keluar dari masjid itu, keluarnya itu menjadi pahala. Pakai sandal, mulai pula dari kaki kanan. Karena memang Rasul kita suka memulainya dari sebelah kanan. Pakai sandal dengan diawali dari kaki kanan. Karena memang Nabi kita menyuruh seperti itu. Kalau kita bawa niat seperti tadi, maka pakai sandal kita menjadi sebuah ibadah dan berpahala. Sekarang berobat. Ibadahkah? Ibadah. Ibadah itu. Oleh karena itu, karena dia adalah ibadah, maka kita perlu mengikuti bagaimana Nabi kita memberikan panduannya. Kepada siapa kita boleh berobat? Dan apa yang harus kita lakukan dalam berobat? Sesungguhnya kesembuhan itu datang dari Allah. Fala tatadawau bil haram. Dan janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Karena sesungguhnya Allah tidak mendatangkan kesembuhan dari apa yang Dia haramkan. Oleh karena itu, berobat kita ada aturan-aturannya. Beda nanti datang ke dokter dengan datang kepada dukun, tukang ramal, tukang tenung, yang pakai jampi-jampi. Apa bedanya? Logis dan tidak logisnya. Kalau datang ke dokter, panas badan kita, dikasihnya obat penurun panas. Karena memang secara ilmiah, obat itu bisa menurunkan panas. Kalau kita kena penyakit mah, dikasihnya obat yang berhubungan dengan penyakit mah. Kalau kita sakit mata, dikasihnya obat mah. Enggak kan? Dikasihnya obat yang berhubungan dengan, itu namanya logis. Tapi kalau ke dukun, enggak ada logisnya. Apapun sakitnya, cari ayam hitam. Disembeli jam 12 malam. Disirami nanti dengan 7 pancuran air masjid. Tunggulah hujan tidak lu. Ambil 7 pancuran air masjid itu 7 masjid yang berbeda. Harus itu pakai siram. Apa logisnya dengan penyakit tadi? Nadur. Berarti dicurigai itu bekerja sama dengan syaitan. Maka diharamkan. Man ata'arrafan faqad asyrak. Barang siapa yang mendatangi tukang-tukang ramal tadi, tukang-tukang tenung tadi itu, dukun-dukun tadi, faqad asyrak. Sungguh dia telah berbuat syirik. Maka ketika kita berobat, ikuti panduannya. Karena sesungguhnya di situ kita bisa mendapatkan pahala, sebagaimana kita bisa mendapatkan dosa. Saya kalau berobat ke situ sembuh, kalau ke dokter itu enggak, berarti ini salah. Apakah kita meyakini bahwa yang menyembuhkan adalah dokter? Tidak. Kalau sampai ada keyakinan kita bahwa yang menyembuhkan adalah dokter, berarti di situ kita sudah salah. Sudah salah. Kita tidak lagi menyandarkannya kepada Allah. Kalau seandainya pilihan kita adalah dokter-dokter yang sudah berpengalaman, jam terbangnya tinggi, mungkin. Oke. Karena wajarlah. Ada dokter yang jam terbangnya sudah tinggi, ada yang baru-baru. Tentu tidak sama. Yang baru-baru ini kadang tinggal pisau bedah itu dalam perutnya kadang. Sehingga harus dibedah kembali untuk mengeluarkan gunting yang. Tapi kalau sudah pengalaman, kalau dikedepankan karena itu masih fitrah lah itu. Tetapi ketika menyandarkan kesembuhan kepada dokter, kalau ke situ pendakan sehat donya, paikian sehat langsung. Berarti ada sesuatu yang salah. Kita tidak lagi menyandarkan kepada Allah, tapi kepada orang, padahal dokter manapun tidak bisa memberikan kesembuhan. Tidak ada dokter yang bisa memberikan kesembuhan. Dan kita tidak bisa membeli kesembuhan. Kita hanya bisa beli obat. Kesembuhan tidak bisa.
Kalau kita bisa beli kesembuhan, tidak ada orang kaya yang sakit. Kalau bisa membeli kesembuhan, tidak ada orang kaya yang sakit. Ternyata orang kaya lebih banyak penyakitnya daripada tidak sekenek dek menjago makanan dah. Aku kalau ndak ditutup ke pakai plastik kok, jadi makan jolenya, apa buang ndak makan. Aku orang lain ke tapi hapu makan dek ndak sakit dah. Sehat dia. Dan ni kan ndak sakit, memang bajago apa no? Karena nanti termakan sesuatu yang tidak baik masuk ke perut. Jago elok. Kasaninya banyak sakit daripada orang yang apa dapet asal dapet aja makannya. Kadang lah nak basi makanya tidak ada lain gila. Angin-angin sekenek kan. Tetapi sehat-sehat. Maka kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ada dua tadi. Yang kedua apa? Sudah? Sudah terjawab. Ya, alhamdulillah. Sebentar. Seorang bapak lalu dia ingin menikahkan anak. Yang kedua, kalau dia menyembelih hewan, bagaimana dengan hasil? Iya, seorang bapak. Iya. Apakah dia boleh menikahkan anaknya? Maka seperti yang tadi itu, kemaksiatan yang dia lakukan, seandainya tidak mengeluarkan dia dari agama Islam, berarti dia tetap sebagai seorang Muslim. Dan kalau seandainya dia adalah ayahnya, maka dia adalah orang yang berhak untuk menikahkan. Asal dia sadar. Tapi kalau mabuk dia saat itu jangan. Karena dia tidak akan paham nanti, jangan dia menikahkan dirinya pula. Dia mabuk kan? Seharusnya saya nikahkan anak saya, dia bilang nanti saya nikahkan. Kalau dia mabuk. Tapi kalau tidak, maka KUA itu biasanya mengajak untuk bertaubat, mengajak untuk dekat kepada Allah. Ada juga kadang di antara ayah yang dengan cara itu dia tersadarkan. Oleh karena itu tidak mengapa insya Allah kalau seandainya dia yang tetap menikahkan. Apalagi kalau dia bersikeras. Kalau ndak inyo siang-siang lebih kok dan terjadi. Sudah lainnya preman godang lah itu dilawan lah. Khawatir ada terjadi sesuatu. Maka insya Allah kalau tetap dia yang menikahkan, karena dia sebagai seorang ayah yang Muslim, cuma dia adalah seorang yang fasik. Kecuali kalau dia sendiri yang merasa minta wakilkan kepada yang lain, kena satu dan lain hal itu lain persoalan. Tentu KUA yang lebih paham. Adapun sembelihannya, ahlul kitab saja sembelihannya bisa menjadi halal. Jadi sembelihan ahlul kitab itu dihalalkan sebagaimana juga dihalalkan wanita-wanita ahlul kitab. Insyaallah untuk kehalalannya maka dapat diraih. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Nah, silakan. Terima kasih. Ini masalah ibadah. Jadi kita bicara soal sujud kepada Allah. Iya. Saya membawa ilustrasi kepada sholat ada rukuk, ada sujud. Jadi dalam pelaksanaan sehari-hari, batas yang namanya batas sujud, yang batas rukuk ini kepada manusia selain Allah. Ini dalam praktik sehari-hari banyak yang ada contohnya. Anak bersalah di bawah sudah dicium kepala kawan. Kemudian kepada pejabat, pada umumnya kalau pejabat uang bersalah atau uang tak bersalah, uang ke pejabat nampak jauh rampung. Sampai
bersama dengan rukuk. Nah, ini batasan-batasan yang namanya sujud ini mana batasannya? Apakah nanti karena kalau tidak lama mengumpul kepada mungkin ke uang yang tua atau kepada pejabat yang lama sombong. Nah, jadi ini mungkin batasan. Iya. Saya coba ilustrasi tadi ada yang mungkin setokano mungkin kerupuk bawahnya duduk. Jadi batasan. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau sujud, barangkali kita tidak akan sulit untuk memahaminya. Karena perbuatan sujud itu ya satu saja, meletakkan wajah, kening, dan hidung pada tempat yang lebih rendah dari telapak kaki kita sendiri. Dan sujud itu adalah simbol dari pengagungan. Maka hanya boleh untuk Allah. Kalau sujud barangkali kita tidak apa. Tapi yang ruku, apakah sekedar menunduk untuk sebagai penghormatan, itu akan dianggap sebagai ruku seperti sholat? Saya kira tidak mesti langsung semuanya disamakan dengan ruku. Ada hal-hal yang oleh tradisi dan kebiasaan kita, memang itu masih satu tindakan yang dapat disebut sebagai bentuk penghormatan. Ketemu dengan orang yang lebih dari kita sehingga kita menunjuk penghormatan kita dan sedikit agak menunduk. Tapi saya kira tidak pula akan sama seperti ruku. Seperti yang di Jepang ya. Cina apa Jepang itu? Yang kalau memang seperti yang persis seperti kita ruku dalam sholat. Tapi dalam kebiasaan sehari-hari kita ketemu sama bupati atau ketemu sama apa, secara spontan kadang kita menundukkan. Jika itu adalah sesuatu yang memang lazim dalam tradisi kita untuk seperti itu, bukan tujuan untuk semacam penghormatan, saya kira tidak menjadi bagian yang tersalahkan, karena nanti bisa berbeda juga cara menunjukkan penghormatan antara kita dengan di berbagai wilayah yang lain. Dan kalau dibawa tradisi sanak sini mungkin tidak cocok. Kalau di Arab itu ketemu dengan orang yang mereka muliakan, itu dicium keningnya, dipeluknya, eret-eret, dicium keningnya. Coba buat di kita kayak itu. Nah, tentu tidak akan cocok. Dan tidak dikenal pada mereka itu dengan cara yang tadi itu. Tapi di kita memang sebagai sebuah tradisi sedikit agak menunduk, dan wallahu alam, ini dalam pandangan saya, kalau sekedar untuk menunjukkan penghormatan seperti itu mungkin belum bisa disebut sebagai ruku yang disalahkan. Tapi kalau sudah betul-betul seperti ruku dia, maka kita akan bisa untuk mengatakan itu sebagai sesuatu yang salah dan menyimpang dalam beragama. Jadi sekedar untuk tradisi ya mungkin tidak masalah. Masih ada? Terakhir. Iya. Bocoran yang ketiga. Ini masih panjang lagi, yang kedua ini masih ada. Pembahasan yang kedua ini masih ada nanti, bahkan dibagi-bagi pembagian syirik itu ada syirkut ta'til, ada syirik dalam i'tiqad, ada syirik dalam amal. Syirik dalam keyakinan, syirik dalam amal. Itu insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bahas. Tapi diminta bocoran pada yang ketiga, Bang enggak sabar Mbaknya. Saya tengok dari dulu semangatnya mengalahkan anak-anak muda Mbaknya. Nanti pada poin yang ketiga kita harus memiliki wala dan loyalitas kita hanya untuk Allah. Itu persoalan al-wala'u wal bara. Insyaallah kita sampai pada poin itu. Baik, barakallahu fiik. Saya kira masih ada satunya. Kalau diserahkan mic sama dia berarti.
dengan cara pertanyaan ini kepada kiai atau dokter atau ustaz. Dalam proses pertanyaan ustaz tadi, dia minta tolong dirukyah. Cuman orang tuanya bertanya kepada si ustaz atau kiai tadi, kenapa penyakit anak saya ustaz? Ustaz ini jawab atau kiai, ini kena sampai bisa mendeteksi penyakitnya seseorang itu apakah tak termasuk sirik, seperti kita tadi. Pertama, yang kedua, siapa nih pasien ini dia yang dua kena penyakit apa nih? Pesugihan, sesembahan, selalu mengalami sesembahan. Nah ini anak kamu tadi karena ikut sesembahan pesugihan, contoh tidak jauh sana, apa proses seperti itu kak? Sirik, terima kasih. Apa contoh pesugihan tadi? Contohnya pergi ke minta kepada pun atau ke gunung-gunung. Betapa Gitu kan? Terima kasih. Iya. Ketika ada orang yang mengatakan bahwa ini adalah kena sihir atau kena guna-guna dan lain sebagainya sebagai asbab, mungkin saja. Karena dalam sebuah riwayat yang sahih ada pada Bukhari dan Muslim datang dari Aisyah Ummul Mukminin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yukhayyalu ilaihi, gara-gara sihir itu berpengaruh kepada Nabi, jadi merusak cara berpikir Nabi, seolah-olah Nabi merasa melakukan sesuatu wala yaf'alu, padahal dia tidak melakukannya. Yang menyihirnya ketika itu adalah Labid Ibnul A'sam al-Yahudi, seorang penyihir Yahudi, Labid al-A'sam. Dia bersama anak-anaknya, perempuan anaknya itu menyihir Nabi. Datang dua malaikat, satu berdiri, satu berada di sisi kepalanya, satu lagi berada di kakinya. Yang berada di kepala nanya, "Masya'anur rajul?" Ini ada apa ini? Apa yang terjadi? Apa kata malaikat yang satu lagi? "Huwa matbuh." Begitu dalam riwayat itu. Itu dia kena sihir. Siapa yang menyihirnya? Labid al-A'sam. Berarti ketika malaikat mengatakan dia kena sihir, berarti ada sesuatu yang membuat keyakinan malaikat dia kena sihir. Nah ternyata Labid al-A'sam itu menyihir Nabi melalui bekas-bekas rambut yang ada pada sisir Nabi. Jadi sisir kan kadang ada rambut yang tersisa. Itu diambil oleh seorang budak Yahudi, anak kecil, anak-anak yang biasa membantu Nabi keluar masuk ke rumah Nabi. Ternyata diincar-incarnya itu dan diminta oleh orang Yahudi tadi, dan anak kecil tadi memberikan. Nah, dari situlah dia ikat buhul-buhul itu dan dia letakkan di bawah batu di dalam sebuah sumur. Di mana sumur itu menjadi sumber air, yang salah satu menjadikan itu sumber air adalah Nabi. Maka berhati-hati juga dengan rambut-rambut, ternyata bisa menjadi sumber atau media untuk sihir. Nah, yang ingin saya sampaikan melalui riwayat ini, berarti ungkapan-ungkapan bahwa dia kena sihir, tapi harus ada dasarnya, harus ada penguatnya, tidak hanya sekedar menuduh-nuduh orang lain. Karena ketika kita katakan dia kena sihir, tidak bisa langsung dia anggap sebagai syirik, karena kita harus meyakini bahwa ini terjadi karena Allah yang menghendaki. Sihir itu secara fakta ada, cuma tidak akan terjadi kalau Allah tidak mengizinkannya. Itu yang harus pada kita ada, harus ada pada kita. Maka jangan takut sama tukang sihir manapun. Ini ada rumah, kita tinggal rumah ini, sini ada tukang sihir, tidak berani lewat depan rumahnya. Kenapa? Ada tukang sihir. Ada, iya. Mungkin berpengaruh pada seseorang, iya. Tapi tidak akan terjadi kalau Allah tidak.
kalau Allah tidak mengizinkan. Keyakinan itu yang harus ada pada kita. Maka selalulah memohon perlindungan kepada Allah, setidaknya dengan membaca 2 surat Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq dan An-Nas. Nah, oleh karena itu, ketika ada kiai tadi ngomong seperti itu, dan dia bisa membuktikan ini karena ini, ya bisa saja. Tapi sekali lagi, kita tidak meyakini ini terjadi karena keahlian yang ada pada tukang sihir, tetapi karena Allah yang menguji dia dengan cara itu, berarti ada hikmah di balik itu. Mungkin dengan sakitnya itu Allah ingin mengampuni dosanya, karena Nabi pun sebagai seorang Nabi, ternyata dia pernah kena sihir oleh Labid al-A'sam. Bahkan itu juga lah yang membuat turunnya surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Jumlah ikatan yang sihir untuk Nabi tadi itu 11 ikatan. Rambutnya apa segala macam diikat, itu jumlah ikatannya 11. Al-Falaq An-Nas itu kan 11 ayat. Dibacakanlah oleh malaikat, setiap kali ayat dibaca, 1 ayat putus 1 tali. Baca ayat kedua, putus tali kedua. Sampai pada yang ke-11, An-Nas yang ke-6-nya, maka putus semua tali-tali yang tadi, sehingga Nabi kembali menjadi sehat. Maka insya Allah untuk yang pertama tidak bisa langsung dikatakan sebagai syirik, tapi jangan asal tuduh. Kalau memang dia bisa buktikan dan kemudian dikembalikan bahwa itu terjadi hanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, pesugihan atau bertapa mencari sesuatu, duduk di gunung, itu tidak kerja orang Islam itu. Kapan sholatnya, kapan mandinya, jangan-jangan pipis dia saat duduk itu juga, karena tidak boleh kemana-mana. Harus bertapa mencari sesuatu. Itu bukan sesuatu yang bagian dari syariat, bahkan bisa-bisa itu menyalahi syariat. Karena dengan melakukan itu, yakinlah akan banyak ketentuan-ketentuan agama yang akan kita tinggalkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, sekira saya cukupkan sampai di sini materi kita. Insyaallah nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Semoga majelis ini menjadi ibadah bagi kita, diberkahi oleh Allah, dan semoga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang iman dan mana yang syirik, sehingga akidah kita terpelihara sampai akhir hayat nanti. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.